Assalamualaikum Sobat Mager, kembali lagi di Mager Review, channel yang suaranya gitu-gitu aja dan gak ada lucu-lucunya. Di video kali ini saya mau membahas sebuah film dengan genre action yang berasal dari Amerika Serikat. Dirilis pada tahun 2020, film ini diperankan oleh pemain yang sama dari film Bad Boys sebelum-sebelumnya, yaitu Martin Lawrence dan Will Smith. Tanpa basa-basi, langsung saja yuk mari baca. Di awal film kita dihadapkan dengan aksi kejar-kejaran, entah karena habis maling ayam atau maling celana dalam. Namun ternyata mereka tergesa-gesa karena akan menuju rumah sakit. Ya, mereka adalah Mike dan Marcus, dua detektif terkenal di kota Miami. Diceritakan mereka terburu-buru karena Marcus akan memiliki seorang cucu, walau anaknya belum menikah. Scene pun berlanjut, kita beralih ke sebuah penjara yang berada di Meksiko. Di sini diperlihatkan semua orang sedang sibuk nyeseh dan titilap. Kemudian terjadilah adu otot antara seorang penjaga sipir dan narapidana wanita, hingga salah seorang dari mereka terkapar tak bernyawa. Kejadian pun berlanjut, seseorang yang terlihat terkapar tersebut dibawa menuju rumah sakit. Namun ternyata bukan korban, yang berada di dalam ambulan tersebut adalah pelaku pembunuhan tadi. Dan para petugas ambulan tersebut tewas dibunuh pelaku. Kemudian pelaku dijemput oleh seorang laki-laki yang memanggilnya Mama. Berarti itu anaknya. Mereka adalah Isabella dan Armando. Diceritakan Armando pun ditugaskan untuk membunuh para pelaku yang telah membuat ayahnya tewas. Dan ia pun diberi sejumlah uang dari peninggalan ayahnya. Scene pun beralih ke sebuah klub malam di mana terlihat Mike dan Marcus sedang silaturahmi dengan rekan-rekannya. Kemudian kita beralih ke Armando yang sedang membongkar celengan bersama rekan-rekannya. Namun karena rekannya mengkhianati kesepakatan, mereka pun dibantai. Cerita pun berlanjut, kita kembali ke perbincangan Marcus dan Mike, di mana Marcus berencana untuk pensiun, namun Mike tidak sependapat dengannya. Di tengah perbincangannya tersebut, kita akan diperkenalkan dengan Rita. Dia adalah seorang letnan yang memimpin tim AMO, sebuah tim khusus kejahatan baru di kota Miami. Scene pun berlanjut, Mike dan Marcus pun berniat untuk melakukan balap lari, di mana yang kalah harus mengikuti perkataan sang pemenang, antara pensiun atau tidak. Namun naas, Mike tertembak oleh pemotor tidak dikenal hingga dirinya dijengkang. Mike yang tertembak pun dijengkang hingga koma beberapa minggu. Kemudian Marcus yang terpukul, ia benar-benar memutuskan untuk pensiun. Kita beralih ke tim AMO di mana setelah kejadian tersebut, tim AMO pun mulai mengumpulkan informasi pelaku penembakan. Kita beralih ke Armando, ia mulai melancarkan serangannya dengan membunuh beberapa orang penting. Kita lanjut, yuk mari. 6 bulan berlalu, kita dibawa ke pesta pernikahan dari anaknya Marcus, dan di sana terlihat Mike sudah pulih. Setelah merasa dirinya pulih total, Mike pun mendatangi Kapten Conrad, di mana ia meminta agar ia ditugaskan kembali, namun sang kapten menolaknya karena insiden sebelumnya yang hampir merenggut nyawa Mike tersebut.
Kemudian sang kapten meminta agar ia berdiskusi terlebih dahulu dengan Marcus. Have you talked to your partner? Mike dan Marcus pun berdiskusi, namun Marcus tetap bersikukuh bahwa ia akan pensiun. Kita beralih ke Armando di mana ia mengunggah video penembakan yang ia lakukan ke internet, sehingga membuat video tersebut viral. Keesokannya kita diperlihatkan pada Marcus yang sedang menikmati masa liburnya, dan Mike yang mulai beraksi mengumpulkan informasi dan juga sesuap nasi. Mike pun pergi ke sebuah pemotongan bagong dan ia menginterogasi seseorang yang bernama Manny. Dari sana Mike mendapatkan informasi mengenai pembuat senjata yang bernama Boker. Setelah mengantongi informasi tersebut, Mike pun mendatangi sang kapten untuk meminta agar ia kembali ditugaskan. Setelah berbincang-bincang, ia pun diizinkan bergabung, namun ia hanya sebagai penasehat tim Amo. Cerita pun berlanjut, kemudian mereka pun melakukan pengintaian akad jual beli senjata yang dilakukan Boker. Namun Mike yang merasa akan terjadi keributan, ia pun memaksa masuk ke lokasi dan terjadilah jual beli serangan. Namun Boker tewas di tempat kejadian perkara. Kita beralih ke Marcus yang sedang menonton sinetron. Ia dihubungi oleh seseorang yang bernama Remy. Remy memberi kabar bahwa ia sedang diudag-udag oleh seseorang yang menembak Mike. Kemudian Marcus pun menghubungi Mike mengenai hal tersebut dan mereka berdua menuju tempat Remy berada. Namun saat mereka tiba, Remy sudah tewas dan dilempar tepat di atas mobil Marcus yang cicilannya masih 2 tahun. Cerita pun berlanjut, kita menuju Mike yang sedang bersama kapten. Mereka sedang berada di sebuah lapangan basket dan mereka sempat berbincang-bincang. Hingga pada saat mereka akan pergi, sang kapten tewas tertembak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah kejadian tersebut, Mike dan Marcus sangat terpukul. Dan mereka memutuskan untuk kembali menumpas kejahatan satu kali lagi. Yuk, mari. Langkah pertama mereka mendatangi seorang akuntan, di mana Marcus dihajar oleh akuntan tersebut. Dan saat Mike akan memberi perlawanan, tiba-tiba muncullah tim Amo dan melumpuhkan akuntan tersebut. The hell are y'all doing here? Setelah menangkap akuntan tersebut, mereka pun mulai mengembangkan pencarian dan mendapatkan nama seseorang yaitu Juailo, dan mereka pun beraksi untuk menangkapnya. Operasi pun dilancarkan di sebuah tempat hiburan malam. Mereka melakukan penyamaran dengan sangat cantik. Namun pada saat mereka akan menangkapnya, Juailo berhasil mengeluarkan jurus langkah 1000. Udag-udagan pun terjadi dan pada saat Mike dan Marcus mengejarnya, Juailo sudah mempersiapkan jebakan di sebuah tempat yang bernama Overton. Mike dan Marcus pun dijebak hingga mereka terpojok, dan pada saat bersamaan Tuhan masih melindungi mereka dan datanglah tim Amo. Thank you, God. Juailo yang berhasil lolos, ia pun dikejar kembali oleh Mike dan Marcus. Di tengah pengejaran, mereka ditembak roket oleh Armando dari atas helikopter. Tapi beruntung, Mike dan Marcus berhasil menghindar. Dengan sangat dramatis, Mike berhasil menaiki helikopter tersebut. Dan pada saat itu Armando mengucapkan, "Hasta el fuego." Setelah kejadian tersebut, Mike merasa ada sesuatu yang menyangkut masa lalunya.
dan ia pun mencari informasi mengenai seseorang yang bernama Isabella Aretas. Kemudian Mike pun mendapatkan informasi bahwa Isabella telah melahirkan bayi di penjara dan ia baru-baru ini telah kabur dari penjara tersebut. Di saat bersamaan tim Amo pun dibubarkan. Mike pun gelisah galau merana karena ia merasa bahwa yang berniat membunuhnya tersebut adalah putranya sendiri, di mana 24 tahun lalu ia menjalin hubungan asmara dengan istri bosnya yang bernama Isabella Aretas. Dan ia menjelaskan pada Marcus bahwa Isabella merupakan penyihir berbahaya yang selalu membunuh korbannya dengan sadis. Shit was a stone cold behind. Dan Mike pun menjelaskan bahwa Hasta El Fuego itu ia buat bersama Isabella yang memiliki arti bersama sampai mati. Cerita pun berlanjut, Mike pun pergi meninggalkan Miami untuk menuju Meksiko seorang diri. Namun tiba-tiba Marcus sudah mengikutinya di dalam pesawat. I'm not letting anybody else get killed. Waktu pun berlalu, mereka pun tiba di Meksiko dan kita akan beralih ke sebuah kos-kosan di mana Mike dan Marcus berhasil mendapatkan senjata dari salah seorang rekannya. Mereka pun mulai menyiapkan senjata dan pada saat bersamaan tim Amo muncul. Sepertinya nggak jadi dibubarinnya. Yumari. Diceritakan mereka pun menyusun strategi operasi di kosan tersebut. She's gonna wanna talk. Ninggang kana mangsa, Mike pun pergi menuju ke sebuah gedung tua dan di sana ia sudah ditunggu oleh Isabel. Mereka pun berbincang seperti ABG yang lagi kasmaran. Real telenovela shit. Marcus yang sedang melakukan pengintaian ia tertangkap oleh Armando dan pada saat itu terjadilah aksi jual beli serangan. Jual beli serangan pun terjadi dan di tengah perang tersebut Armando dan Isabel berniat kabur tapi berhasil digagalkan oleh Marcus hingga helikopter tersebut jatuh. You got a fucked up. Mike pun gelut dengan Armando dan di tengah gelutnya itu Mike menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah ayah kandungnya. Dan Armando yang penasaran ia menanyakan hal tersebut pada ibunya dan Isabel membenarkannya. Yes. Armando pun tertembak oleh ibunya sendiri dan saat Isabel mengarahkannya pada Mike ia tertembak lebih dulu oleh Rita. Marcus yang terpental karena sebuah ledakan ia hampir tewas, namun masih bisa diselamatkan oleh Mike dan Armando. Dan diceritakan mereka pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. I'm gonna be there, alright? Hey, to our new captain. Our new captain. Dan di akhir film, Mike mendatangi Armando dan menawarkan sebuah tugas penting.